Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal AKM, khususnya soal-soal yang berkaitan dengan numerasi atau perhitungan matematika ya. Khususnya ini untuk AKM kelas 5 ya. Jadi nanti yang akan diikuti oleh siswa kelas 5. Ini materi tentang memahami pecahan dan pecahan campuran positif ya. Dengan penyebut satu bilangan atau dua angka ya. Ada satu angka atau dua angka penyebutnya. Nah, ini berkaitan dengan pecahan ya, memahami pecahan dan pecahan campuran positif. Nah, ini nanti merupakan kompetensi minimum yang harus dikuasai oleh siswa khususnya kelas 5 ya. Jadi nanti ini akan menjadi pengukur bagi kalian yang berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Tapi sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya. Nanti di video-video berikutnya kita akan bahas terus tentang soal-soal AKM ini. Baik, ini nomor 1 ya, berkaitan dengan numerasi pada materi pecahan ya, yaitu pecahan campuran positif ya. Ini soalnya seperti ini bentuknya pilihan ganda sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, berkaitan dengan teknis pengisian pada soal-soal AKM ya melalui komputer atau PC. Silahkan bisa dicek di video sebelumnya ya untuk teknis pengisian soal-soal AKM. Nah, ini untuk soal nomor 1 bisa diperhatikan di sini ya. Nah, ini ada gambar. Nah, pertanyaan seperti ini. Andi mendapatkan kue 2/3/7 bagian. Berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Nah, ini dasarnya kalian itu harus tahu tentang pecahan ya. Jadi bagian dari keseluruhan. Nah, ini misalnya yang ini ya, kita perhatikan yang ini. Ini perhatikan, coba diperhatikan. Ini sampai sini ya, ke sini itu. Nah, ini ke sini itu. Ini adalah satu ya, satu kue. Berarti kalau ini ada 3, 1, yang ini 2, yang ini 3. Nah, ini perhatikan, ada satu bagian yang diarsir. Ini artinya ya, coba perhatikan materi dasarnya ini agar kalian paham. Ini ada satu bagian dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya. Jadi ini dalam bentuk pecahan ditulisnya 1/7. Jadi yang diarsirnya 1. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita fokus lagi ke pertanyaannya. Andi ini mendapatkan kue ini 2/3/7 bagian. Nah, berapa banyak bagian kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya? Nah, sekarang kita cek dulu. Ini yang sudah diarsir sudah berapa bagian? Nah, kita cari nanti sisanya berapa bagian lagi hingga jumlahnya mencapai 2/3/7 bagian. Baik, kita hitung dulu yang ini sudah diarsir semuanya ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7, artinya 7/7 ya. Karena ada 7 bagian ini dari keseluruhan. Nah, itu sama dengan 7 kan dibagi 7 itu 1. Nah, ini 1 kue ini.
ya. Nah, kemudian yang ini kita lihat yang diarsirnya 1. Nah, ini tadi 1/7. Nah, ini yang sudah diarsir itu adalah 1/7. Baik, kita lihat sisanya. Nah, ini kan jumlahnya 2/3/7. Nah, kita lihat ini duanya artinya ini sudah 1. Nah, yang kedua ini juga harus diarsir semuanya biar mendapatkan 1 kue lagi. Kan ini baru 1. Ini kan 2/3/7. Nah, ini diarsir lagi. Yang ini diarsir, ya. Ini juga diarsir semuanya ke sini. Diarsir terus sampai akhir. Ini diarsir ya. Nah, ini. Nah, berarti yang diarsir ini sudah penuh. Berarti sudah dua bagian. 2 kue artinya ya, maaf 2 kue. Nah, tinggal ini sisanya 3/7. Ya, 3 bagian dari keseluruhan. Nah, sementara ini kan dibagi 7. Nah, kita arsir lagi 3 kolom putih ini, kotak putih ini diarsir 3 lagi. Nah, udah ini ada 3 sudah diarsir. Ya. Nah, ini kan jadi ini 1, ini 2 penuh sudah 2. Nah, ini 3/7 sudah semuanya. Jadi yang diarsir ini sampai sini. Nah, sedangkan pertanyaannya kan berapa banyak kotak putih yang harus Andi arsir agar sesuai bagiannya. Bagiannya itu 2/3/7. Nah, ini sudah sampai di sini. Nah, kita hitung saja kotak putih tadi yang diarsir. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini jawabannya adalah yang ini C, 9 kotak putih, sehingga bagiannya memang benar pas seperti ini, 2/3/7. Yang sudah diarsir tadi di awal soal ada berapa nih? 1/7 yang ini. Jadi kotak yang diarsirnya itu ada berapa lagi sehingga mencapai 2/3/7? Yang ini yang tadi ada 9 kotak putih yang mesti diarsir sehingga jumlahnya sama dengan 2/3/7. Ya, seperti itu. Jadi harus paham dulu konsep tentang pembagian dalam pecahan. Jadi bagian-bagian dari keseluruhan itu tadi. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2 ya. Bentuknya pilihan ganda kompleks. Artinya kalau pilihan ganda kompleks ini ya, jadi kalian mengisi nanti bisa lebih dari 1. Kalau tadi pilihan ganda itu hanya 1 pilihan jawaban yang benarnya. Nah, kalau pilihan ganda kompleks itu kalian bisa ngisi sebanyak mungkin selama jawabannya sesuai dengan pertanyaan atau jawabannya yang benar sesuai dengan pertanyaan. Baik, kita lihat ke soal yang nomor 2 ini. Perhatikan koleksi stiker milik Anton berikut ini. Nah, ini koleksi stiker milik Anton. Silakan diperhatikan, ada berbagai bentuk ya, seperti bentuk bangun datar ya. Baik, kita lihat pertanyaannya. Pilihlah benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Jadi suruhannya pilihan pernyataan yang benar atau salah berdasarkan koleksi stiker milik Anton ini. Ya, baik, kita lihat pernyataannya. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Nah, ini jawabannya apakah benar, apakah salah? Baik, kita cek dulu ya ke kumpulan stiker milik Anton ini. Segi 8. Kita cari dulu segi 8. Artinya stiker segi 8 itu yang mempunyai 8 sisi. Bangun datar yang memiliki 8 sisi. Yang mana saja? Nah, yang ini ya. Kemudian yang ini. Nah, yang ini segi 8. Sisinya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini segi 8. Nah, kalau ini segi 4. Segi 4 itu banyak.
Ada persegi panjang, ada trapesium, ada belah ketupat. Nah, ini bagian dari segi 4 namanya persegi. Kenapa disebut persegi? Karena sisinya sama panjang. Nah, ini lingkaran, ini elip, ini bintang. Ya, baik, kita fokus ke soal yang ini. Ini kan yang ditanyakannya atau pernyataannya, sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Sepertiga itu artinya 1/3. Stiker milik Anton itu adalah segi 8. Benar atau salah? Nah, kita cek. Tadi ada berapa? Ini 1, 2, 3. Ada 3. Ya, ada 3. Baik, itu ada 3. Kita lihat semua stiker Anton. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya ada 9. Artinya stiker yang segi 8 ini ada 3 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya berapa? 9. Nah, ini sementara pernyataannya seperti ini. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Benar salah loh. Ini kan 3/9. Nah, ya. Jadi kita harus teliti dulu. Nah, ini harus disederhanakan dulu. Ya, ini disederhanakan. Caranya bagaimana? Dengan membagi pembilang dan penyebutnya oleh satu bilangan yang sama. Jadi kalau pembilangnya dibagi oleh misalkan oleh 3, yang penyebutnya juga harus dibagi oleh 3. Kita cek ya. Kita sekarang ini dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Nah, kita cek 3 dibagi 3, 1 ini ya. 9 dibagi 3, ini 3. Nah, ternyata 9/3 itu 3/9 ini sama nilainya dengan 1/3. Kita kembali ke pernyataan ini. Sepertiga stiker milik Anton berbentuk segi 8. Betul atau salah? Nah, jelas ini sudah dicek. Ini tadi kan 3/9 sama dengan 1/3. Berarti ini jawabannya yang ini benar ya. Ya, yang ini jawabannya di sini benar. Baik, seperti itu ya. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Nah, baik, tadi segi 8 ada 3. Berarti ya, kita cek lagi ya. Sekarang yang segi 4. Ini ada berapa? Oh, segi 4 ini. Atau persegi ini cuman ada 1. Ya, jadi ini segi 4 ada 1 ya. Kemudian yang ini berbentuk elip seperti ini ada 2. Nah, lingkarannya ini juga ada 2. Tinggal sisanya bintang juga ada 1. Nah, berarti yang paling sedikit itu jumlahnya ini 1. Yaitu persegi ya dan bintang. Baik, mari kita kembali ke pernyataan ini. Stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi. Coba ini betul salah? Ya memang betul. Tapi tidak disebutkan satu lagi yang paling sedikitnya, yaitu bintang. Nah, kalau lihat pernyataan seperti ini berdasarkan jumlah stiker Anton, maka ini salah. Kenapa? Karena yang paling sedikit stiker milik Anton itu bukan hanya persegi saja, tapi ada lagi bintang. Makanya kalau pernyataan seperti ini adalah salah. Memang pernyataannya benar, persegi itu ada 1 paling sedikit. Tapi tidak hanya persegi saja. Ada lagi ini, yang paling sedikit itu bintang. Jadi kalau pernyataannya seperti ini, stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi dan bintang. Nah, baru itu jawabannya benar. Tapi kalau ya stiker Anton yang paling sedikit adalah berbentuk persegi, salah. Kenapa? Yang paling sedikit itu bukan hanya persegi saja, tapi juga bintang. Nah, seperti itu. Itu harus teliti seperti itu. Jadi ketika akan menjawab, kita harus teliti, cermat, perhatikan soalnya, agar jawabannya nanti benar, seperti itu. Baik, semoga mengerti ya. Nanti silakan komen di bawah, kita diskusikan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, atau ada cara juga yang paling gampang, silakan komen di bawah, kita berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya.
Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 ya. Baik, kita baca dulu pertanyaannya. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi. Kemudian 0,25 buku pelajaran dan sisanya buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Nah, ini lihat-lihat kata kunci dari pokok-pokok pertanyaan ini ya. Nah, ini 30% buku cerita fiksi. Kemudian 0,25 buku pelajaran dan sisanya buku ensiklopedia. Nah, yang ditanyakan itu berapa bagian ya dari buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia. Ini kan buku cerita fiksi sudah ada 30%. Nah, kemudian buku pelajarannya 0,25. Nah, ini bentuk-bentuk pecahan semua ini ya. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia. Baik, kita untuk menjawab soal seperti ini ya, bentuk pecahan bagian-bagian ini kita samakan saja dulu. Baik, kita lihat ini 30%. Kalau ada persen di sini artinya itu per 100. Jadi 30 per 100. Itu persen itu artinya per 100. Nah, ini untuk buku cerita fiksi. Nah, kemudian yang ini 0,25 adalah buku pelajaran. Ya, 0,25. Nah, ini ya. Ini juga bisa dirubah ke dalam pecahan biasa. Nah, ini bentuk desimal ini. Ya. Bentuk desimal ini sama dengan 25 per 100 ya. Nah, ini kan di belakang koma ada 2 angka 1, 2, artinya kalau 2 angka ini per 100. Nah, baik, ini 25 per 100. Nah, ini artinya 30 bagian ini ya. Maksudnya ini 30%, ini 25%. Nah, artinya kalau keseluruhan bagian itu kan 100%. Nah, ini sudah ada 30%, 25%. Ketika kita dijumlahkan ini 30% tambah 25%, semuanya ada 55 per 100 atau 55%. Nah, sekarang kan yang ingin diketahui ini bagian sisa buku ensiklopedia ini. Nah, kalau mau semuanya 100%, ya, ini 100%, maaf, ini 100%. Jadi, kita kurangkan saja, ya, 100% ini dikurangi. Jadinya 55 per 100 ini bisa ditulis 55% dikurangi 55%. Ya. Sama dengan ini 100 dikurangi 55 itu 45%. Atau sama dengan 45 per 100. Nah, ya. Jadi buku ensiklopedia itu adalah 45%. Ya. Ini seperti ini. Kita lihat jawabannya ada tidak? Nah, tidak ada jawabannya. Kenapa tidak ada? Nah, kita harus kreatif juga, harus cerdas juga. Nah, ini 45 per 100. Kita sederhanakan lagi seperti tadi di soal yang nomor 2. Ya. Barangkali ini nilainya ada yang sama, barangkali dengan ini, dengan B, dengan C, atau dengan D. Ya. Baik. Kita ini coba ini bagi 5 ini ya. Yang ini dibagi 5. 45 dibagi 5 kan 9 ini. 100 dibagi 5 25.
Nah, ini udah ada ini 9/20 bagian. Nah, ini jawabannya adalah B. Ini jawabannya B. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa isinya tidak ada. Tapi kita cek kembali ya. Kita sederhanakan pecahannya dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, atau nanti bisa dikali juga dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya kita dikali. Jadi jangan sampai terburu mengambil kesimpulan bahwa ini tidak ada isinya seperti itu. Jadi harus teliti dengan benar, itu kuncinya ketika mengerjakan soal-soal numerasi ya, atau berhubungan dengan perhitungan seperti ini. Baik, sampai di sini dulu ya 3 soal. Yang penting kalian bisa paham ya. Jadi jangan hanya tahu isinya saja, tapi proses untuk mencapai isi itu yang penting. Jadi kalian paham cara-caranya, langkah-langkahnya, cara mengisinya seperti itu. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semoga sukses nanti dalam mengerjakan soal-soal AKM-nya, khususnya berhubungan dengan numerasi ini ya, pada materi tentang pecahan ya, pecahan positif ini. Baik, jangan lupa subscribe channel Pusat Update RPP, klik tanda like-nya, klik tanda loncengnya, dan silahkan share video ini di akun medsos kalian agar bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.